Jadi Pak, setiap ruas iya, jalan itu beda. yang ruas jalan tuh yang ketentuan tadi itu kan berbeda-beda. Jadi Iya. tadi aturannya, Pak. Jadi kita ada perwako tentang peta plat. Di perwako itu dijelaskan garis padan bangunan untuk masing-masing ruas jalan. Jadi berbeda kelas jalannya, maka garis sepadannya juga berbeda. Contoh misalnya jalan lingkung. Ya. Jalan lingkung itu sekitar 6 meter dari as jalan, Ya. itu garis padannya. Misalnya jalan kota, jalan arteri sekunder sekitar 8 meter gitu. Jadi berbeda-beda dan tergantung pada kondisi jalan itu dan kelasnya juga. Nah, begitu juga misalnya di kawasan pasar. Kawasan pasar karena kondisinya padat segala macam, lahan terbatas, maka garis padannya tidak terlalu jauh. Ini cuma 4 meter dari atau 3-4 meter dari pinggir jalan. Jadi tidak bisa disamakan untuk semua kelas jalan. Itu dengan aturan perwako yang terbaru gitu kan? Iya. Jadi dasar aturan kita itu adalah Undang-Undang 26 tahun 2006 tentang penataan ruang. Ini diatur undang-undang. Dan setiap daerah wajib membuat yang namanya Perda RT/RW dan diturunkan menjadi Perda RDTR. Kita sudah punya Perda RDTR nomor 2 2018. Di Perda RDTR itu sudah dijelaskan sebetulnya berapa jarak bangunan di masing-masing itu dan didetailkan dengan peraturan wali kotanya berupa peta platnya sampai ke peta plat. Jadi sudah jelas di situ siapa yang punya rumah, berapa jaraknya, segala macam, sudah ada data-datanya. Dan itu ketika kita memberikan izin, itu dasar kita. Jadi tidak bisa dianggap artinya satu ruas jalan sama saja dengan ruas jalannya. Jadi ada masyarakat kadang mengklaim, kenapa itu dibiarkan? Ternyata memang di daerah itu atau jalan itu memang segitu garis padannya. Jadi tidak ada pernah kita pilih kasih. Ada juga tanggapan, ini kok dibiarkan yang kami ditegur. Kita menegur semuanya, memberikan pelajaran dan juga dalam rangka untuk menertibkan bangunan di Kota Payakumbuh. Jadi tidak pernah ada kami membeda-bedakan siapa, semua kami berikan teguran sampai 3 kali. Setelah itu kita segel dan tahapan akhir itu adalah pembongkaran dan misalnya pencabutan INP. Tapi mohon maaf sampai sekarang kita yang pembongkaran ini memang kita seleksi sangat selektif sekali. Masih toleransi kita cukup tinggi itu yang ingin kami sampaikan sebetulnya itu. Kita pemerintah masih cukup tinggi toleransi kita. Sehingga kita juga memikirkan misalnya masyarakat sudah membangun berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau kita bongkar demikian tentu akan sangat merugikan. Tapi tolong ditaati lah. Jadi jangan sampai kadang-kadang mohon maaf masyarakat kita justru lebih senang melanggar aturan. Mereka bangga gitu. Ambo sih bisa model coach. Jadi jangan bangga melanggar aturan. Jadi teguran ini kan nggak tiba-tiba mereka sudah besar Pak ya, kan sudah dari awal. Kita kalau misalnya di sini sejak dari izin kita keluarkan itu sudah kita pancang Pak. Di mana boleh dinding terluar itu ada pancang, kita patok pancang. Ketika dia sedang melakukan pembangunan, kita melakukan pengawasan. Pengawasan apakah dia membangun sesuai dengan pancang yang kita berikan tadi. Kalau tidak kita berikan teguran 1, teguran 2 sampai 3. Sebagai contoh Tiffany itu sudah kita tegur sampai 3 kali. Jadi jangan sampai ada menganggap ini tiba-tiba orang sudah jadi ditegur disuruh merubah. Tidak seperti itu. Kita ada aturan mainnya dan kita ada dasar hukumnya semua. Jadi pemerintah ini tidak seenaknya juga. Tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat itu merasa nyaman untuk bertempat tinggal, berdiam, berusaha segala macam. Sehingga ketika ada suatu usaha atau usaha tempat tinggal seseorang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Contoh misalnya ketika tidak diatur, parkirnya berserakan segala macam, tentu kan masyarakat di sekitar akan terganggu. Nah, itu tujuan kita. Dan untuk bangunan lain misalnya seperti Mulia yang disebutkan katanya belum apa juga, itu gimana Pak? Jadi Mulia itu kan berada di kawasan pusat kota, pusat pasar Payakumbuh. Memang di pusat pasar itu garis padan bangunannya tidak terlalu jauh itu. Sebagai contoh Bandung Teknik itu sudah memenuhi dulunya itu. Bandung Teknik itu kan cukup dekat ke pinggir jalan. Dengan aturan lama itu sudah memenuhi.
Sedangkan mulia kita geser lagi, diberi jarak lagi dari jalan dengan melakukan perubahan aturan. Mereka sudah sesuai dengan aturan garis batasnya. Jadi kalau dibandingkan mulia misalnya dengan ruko di Kota Nanampe, itu tidak bisa disamakan. Betul. Kalau di Kota Nanampe, ruko itu kan berada di jalan besar, lahannya masih luas, itu jaraknya memang kita buat luas sesuai aturannya. Kalau di pasar kita buat luas, di mana lagi akan dipakai lahannya? Nah itu mungkin. Jadi jangan disamakan. Dari teguran yang diberi waktu dispensasi 15 hari pada pihak Tiffany, sekarang sudah masuk hari berapa? Sekarang kalau nggak salah, ya sekitar itulah, pas 2 mingguan lah sekarang. Dua mingguan. Iya, udah 2 minggu. Jadi kita juga berharap respon dari Tiffany. Kita di sini cuma istilahnya mengajak, mensosialisasikan. Jadi jangan dianggap pemerintah ini sebagai lawan. Gitu. Nah ini yang tidak kita mau. Dianggap kita sebagai lawan dan juga menghambat usaha mereka. Justru pemerintah mendorong usaha itu. Tapi yang namanya usaha tentu harus bisa juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Jangan sampai kepentingan masyarakat umum banyak terganggu. Kan itu yang kita atur, keseimbangan itu. Keseimbangan itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi kita berharap Tiffany agar lebih kooperatif lagi. Kemarin ketika kita panggil dia cukup kooperatif, cukup hadir di sini, diskusi segala macam. Tapi kita juga ingin melihat bagaimana realisasi daripada janji-janjinya, kan itu yang kita. Tapi terkait lahan parkir Pak, itu dari pemberitaan sebelumnya ada masyarakat yang terganggu gitu kan? Iya. Jadi tokoh masyarakat sama ketua kan sama lurah di kelurahan tersebut dipanggil oleh pihak Tiffany kemarin dan mengatakan kepada media kalau mereka tidak terganggu sama sekali. Itu gimana Pak? Ya, jadi itu kan sifatnya personal, personal yang dipanggil. Tapi kalau kita pemerintah kan melihatnya secara umum. Artinya misalnya ada jalan suatu akses masyarakat, di situ banyak parkir yang tidak teratur, yang berdasarkan. Ya mungkin dari kacamata logika kita saja itu pasti yang akan terganggu. Dibandingkan ketika memang misalnya parkir itu harus terurus, ada tempat khususnya. Idealnya kan di halaman itu bisa parkir semua, sehingga tidak ada jalan umum yang terganggu. Kalau yang dipanggil itu kita juga bisa 100.000 misalnya kita panggil, ini tidak terganggu, ya. Bisa saja dia mengatakan demikian. Tapi kita melihatnya kan secara umum gitu. Maksud pengguna jalan. Pengguna jalannya, Bukan orang